Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama merayakan hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita menyambut hari sukacita ini, mari kita sejenak beribadah. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan Harian Toraya edisi Minggu 31 Oktober 2021. Firman Tuhan kita akan dengar bersama dari Ulangan 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 25. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan di pagi ini, menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan dengan pujian dan sembah sujud. Kiranya kami diperkenan, kami datang bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan, mengawali kehidupan dan aktivitas kami hari ini, secara khusus mempersiapkan diri dalam ibadah raya. Kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus dan mampukan kami memahaminya dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25. Firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anak-anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Daamu masalio, ingaran itu parentana puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda ditanya, apa sajakah yang sering membuat seseorang atau sekelompok orang melupakan Tuhan? Tentu saja jawabannya akan sangat variatif, tergantung keadaan dan kondisi seseorang. Lalu bagaimana dengan umat Israel dalam bacaan kita? Nah, di sini saudara-saudara, Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa di saat mereka sedang menikmati kemakmuran di tanah perjanjian yang berlimpah kebutuhan, maka hal yang bisa terjadi kepada mereka adalah tindakan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya lebih awal Musa berpesan bahwa jika mereka tidak hati-hati, maka mereka bisa saja melupakan Tuhan, bahkan mereka lupa dirinya sendiri. Di tanah perjanjian umat Israel berpeluang untuk berpaling kepada ilah-ilah lain, sehingga mereka sangat mungkin melanggar pengakuan bahwa Allah itu Esa yang harus dikasihi dengan seluruh kehidupan. Karena itu Musa perlu menekankan kepada mereka bahwa jika mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan merasakan hukumannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah sampai saat ini kita masih terlena dengan keadaan-keadaan yang dapat membuat kita melupakan Tuhan? Kita harus ingat bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala yang dikehendakinya, yakni tunduk terhadap ketetapannya. Karena itu jangan membiarkan hidup kita terlena dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang dapat saja membuat kepribadian kita jauh dari Tuhan. Karena itu, lakukanlah perintah Tuhan dengan setia dalam kebenaran, maka Tuhan yang adalah pokok keselamatan kita akan selalu menuntun kita hidup dalam kasih dan kelimpahannya. Jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami, Tuhan. Engkau yang mempedulikan kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami untuk dituntun oleh keinginan hidup kami, tetapi Engkau memperingatkan kami supaya tidak terlena dengan kehidupan yang kami alami, tetapi selalu mengingat Tuhan, mendahulukan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, mengingatkan kami dan menuntun kami, supaya sebagai anak yang Engkau telah bebaskan dari perbudakan dosa, kami tetap sadar bahwa kami ini adalah anak-anak yang dikasihi, yang mendapatkan kesempatan dan kedudukan di hadirat-Mu untuk menikmati kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami menyambut hari ini dengan sukacita, Tuhan. Kami mau merayakannya bersama orang-orang kudus-Mu di segala masa dan tempat.
Kiranya puji-pujian kami, kemuliaan-Mu hari ini boleh menjadi kesaksian kami bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan, Allah sumber pokok kehidupan, Allah satu-satunya penolong kami. Dan biarlah semua umat-Mu terberkati hari ini. Kami dipenuhi dengan sukacita, pujian, dan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati jerih payah kami dalam berusaha dan di dalam bekerja. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam jemaat yang sakit, juga yang berduka. Kami bersyukur untuk kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun pertambahan usia. Bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh berkesempatan menjalani suatu pekerjaan, baik itu melalui swasta ataupun pegawai negeri. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, rayakanlah hari yang Tuhan anugerahkan ini. Marilah kita bersama mempersiapkan diri kita untuk bersama beribadah, memuji dan memuliakan Dia melalui ibadah raya hari Minggu hari ini. Mari terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.